Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dari kelas IF 21F dengan NIM 21416255201185. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Adi Rizky Pratama MKOM dan Ibu Elvina MKOM. Di sini video ini untuk menjelaskan bagian esai, yaitu di sini ada tugas untuk integrasi dan transformasi datanya, lalu ada analisisnya. Lalu saya langsung saja jelaskan di kode yang telah saya buat. Di sini ada kode pertama, kode bagian ini untuk menampilkan dari dataset yang telah diberikan, yaitu untuk data transkrip nilainya. Di sini ada NIM, kode MK, nama MK, ada nilai grade-nya, nilai totalnya, ada semester, ada SKS, lalu ada grade-nya. Lalu selanjutnya di sini ada menghitung IPS setiap semesternya, menampilkan nilai dari IPS setiap semesternya juga di sini sudah ditampilkan. Lalu selanjutnya di sini ada mengimpor data MS lulusan dan juga menggabungkannya. Di sini ada menggabungkan MS lulusan, lalu ada tadi menggabungkan IPS per semester tadi yang sudah dibuat dan juga dihitung dengan transkrip nilai digabungkan. Lalu selanjutnya itu di sini sudah menampilkan di dalam datanya ini ada ID, NIM-nya, ada kode MK, nama MK, ada nilai grade, nilai total, ada semesternya, ada SKS-nya, ada grade lalu IPS-nya, ada prodinya, ada predikatnya, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, ada tahun lahir, dan status pegawai. Nah, di dalam sini lalu selanjutnya ada untuk mengintegrasi atau menyamakan dari tanggalnya. Di sini menjadi tipe data date time untuk tanggal lulus dan juga tanggal masuk. Lalu selanjutnya di sini menghitung durasi studi untuk setiap mahasiswanya dalam tahun ya. Jadi bukan dalam minggu atau bulan. Lalu selanjutnya ini ada menampilkan dari hasil durasi studi masing-masing mahasiswa. Di sini hasil durasi studinya sudah ditampilkan dan sudah digabungkan. Lalu di sini ada untuk menghilangkan mahasiswa pindahan, lalu ada standarisasi format jenis kelamin, ada menghitung lama waktu menempuh perkuliahan dalam tahun, lalu ada menentukan keterangan apakah ini lulus tepat waktu atau tidak. Nah, hasilnya di sini ditampilkan hasilnya. Berdasarkan NIM ada tanggal masuk, tanggal lulus, lalu ada jenis kelaminnya. Di sini sudah dalam bentuk perempuan atau laki-laki, bukan 0 dan 1 lagi. Lalu ada lama studinya, lalu ada keterangan di sini lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Lalu selanjutnya di sini ada menghilangkan mahasiswa pindahan, lalu standarisasi format tanggal jenis kelamin yang sudah dilakukan tadi. Lalu di sini ada untuk menampilkan tabel yang telah diperintahkan sesuai dengan susunannya ini. Lalu di sini sesuai dengan tabel yang diinginkan. Jadi di sini sudah ditampilkan ada NIM, jenis kelamin, predikat, tahun lahir, status pegawai, lama studi, keterangan, lalu ada di sini nilai IPS dari semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Lalu di sini ada code untuk menampilkan noise dan outlier yang ada di dalam dataset ini. Jadi ini hanya menampilkan terlebih dahulu di sini untuk nilai noise yang diinginkan itu noise di tahun lahir dan juga noise di status semesternya ya. Nah, di sini untuk noise di tahun lahir ini tidak ada. Lalu noise di status semester ini ada. Nah, di sini ada noise-nya itu semesternya ini 0 dan sedangkan semester 0 itu tidak ada ya. Jadi nanti ini diganti. Nah, untuk outlier pada nilai IPS, jadi saya mencari outlier di IPS-nya yaitu tidak ada. Nah, selanjutnya di sini untuk menghilangkan data noise di tahun lahir dan menghilangkan data noise di status semester. Lalu ada di sini menangani nilai outliernya pada nilai IPS berdasarkan distribusi data aktualnya.
Ya, untuk code-nya seperti ini. Lalu selanjutnya ini untuk menampilkan sini ada duplikat atau tidak, lalu dan juga missing value, dan di sini nggak ada semua karena di sini non-null semua, jadi tidak ada missing value. Lalu selanjutnya di sini untuk menganalisis ya. Jadi di sini sudah ada untuk analisisnya. Di sini ada laporan klarifikasinya, di sini ada akurasi modelnya, dan akurasi model di sini itu sudah 95%. Ya, 0,95 jadi 95% untuk akurasi model yang telah dibuat. Nah, model klasifikasi dalam penelitian ini itu sudah dilatih menggunakan pendekatan regresi logistik dengan tujuan untuk memprediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa. Nah, hasil evaluasi model ini ditunjukkan di sini yaitu sebesar 95%. Nah, akurasi ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan benar sebagian besar data uji. Selain itu, precision untuk kelas lulus tepat waktu juga sangat tinggi, yang berarti bahwa sebagian besar prediksi model ini untuk kelas ini itu benar-benar tepat waktu. Namun recall-nya ini untuk kelas tidak lulus tepat waktunya ini relatif lebih rendah, yaitu menunjukkan bahwa model ini masih ada kesulitan dalam mendeteksi semua mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu. Namun hasil ini menunjukkan performa model yang cukup baik dalam memprediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa, sekaligus memberikan wawasan berharga tentang pola dan faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Nah, untuk di sini precisionnya 0,95, disebabkan 0,99. Di sini ada recall-nya 1, F1 skornya, ada supportnya. Ini ada koefisien modelnya. Lalu di sini ditampilkan dalam bentuk grafiknya. Di sini ada grafik koefisien model regresi logistik, dan juga di sini ada matrik korelasi, dan sebelumnya ada distribusi lama studi berdasarkan keterangan lulus. Nah, untuk hasil analisisnya saya sudah buat dalam bentuk laporan seperti ini. Nah, berdasarkan dataset yang telah diberikan dan juga kode yang sudah dibuat untuk menganalisis dari dataset tersebut, analisis ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan tepat waktu mahasiswa berdasarkan dataset yang tersedia sebelumnya. Nah, dataset ini terdiri dari data mahasiswa beserta atribut-atribut lain seperti jenis kelamin, nilai, predikat, tahun kelahiran, status pegawai, dan lama studi, dan yang lainnya. Nah, di sini ada analisis model klasifikasinya. Nah, model klasifikasi dalam penelitian ini telah dilatih menggunakan pendekatan regresi logistik dengan tujuan untuk memprediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa. Oke, kita lihatnya di sini ya. Jadi kode sebelumnya itu sudah ada. Nah, untuk hasil evaluasi model yang ditunjukkan ini dalam laporan klasifikasi yang menyatakan bahwa model ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 95%. Akurasi ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan benar sebagian besar data uji. Selain itu, precision untuk kelas lulus tepat waktu juga sangat tinggi, yang berarti bahwa sebagian besar prediksi model untuk kelas ini benar-benar tepat waktu. Namun, recall untuk kelas tidak lulus tepat waktu ini relatif lebih rendah, yang menunjukkan bahwa model masih ada kesulitan dalam mendeteksi semua mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu. Akan tetapi, hasil ini menunjukkan performa model yang cukup baik dalam memprediksi kelulusan tepat waktu, sekaligus memberikan wawasan berharga tentang pola dan faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Nah, di sini ada visualisasinya, di sini ada koefisien model regresi logistiknya. Nah, grafik koefisien model regresi logistik ini menunjukkan besarnya pengaruh dari masing-masing fitur terhadap probabilitas kelulusan tepat waktu mahasiswa. Di sini ada lama studi. Di sini ada koefisien tertinggi yaitu 1,544834, menunjukkan bahwa semakin lama seorang mahasiswa menempuh studi, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk lulus tepat waktu. Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan kelulusan yang sukses. Nah, untuk selanjutnya ada predikat memuaskan. Nah, memiliki koefisien positif yaitu 0,661174, menunjukkan bahwa mahasiswa dengan predikat memuaskan ini memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk lulus tepat waktu dibanding dengan kategori lainnya.
Di sini selanjutnya ada predikat sangat memuaskan. Nah, koefisiennya yaitu 0,244788, menunjukkan efek positif meskipun lebih kecil dibandingkan dengan memuaskan. Di sini ada jenis kelamin. Nah, koefisien untuk perempuan ini 0,001524 dan laki-laki ini minus 0,002171, sangat kecil, menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kelulusan tepat waktu. Lalu selanjutnya status pegawai, di sini koefisien negatif yaitu 0 minus 0,030812, menunjukkan bahwa mahasiswa dengan status pegawai sedikit kurang mungkin untuk lulus tepat waktu. Dan di sini ada tahun lahir. Untuk koefisiennya itu negatif yaitu minus atau negatif 0,266192, menunjukkan bahwa mahasiswa lebih tua sedikit kurang mungkin untuk lulus tepat waktu. Di sini ada selanjutnya predikat pujian. Nah, koefisien negatifnya itu terbesar yaitu minus 0,604745, menunjukkan bahwa mahasiswa dengan predikat pujian ini cenderung kurang mungkin untuk lulus tepat waktu dibandingkan dengan predikat lainnya. Lalu untuk predikat tidak ada predikat, yaitu koefisiennya negatif, yaitu negatif 0,301863, menunjukkan bahwa mahasiswa dengan predikat ini cenderung kurang mungkin untuk lulus tepat waktu. Nah, grafik ini itu untuk membantu dalam mengidentifikasi fitur-fitur utama yang berkontribusi terhadap kelulusan tepat waktu dan memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan fitur-fitur tersebut. Di sini ada untuk distribusi lama studi berdasarkan keterangan kelulusan. Nah, di dalam grafik ini distribusi lama studi memberikan gambaran tentang durasi waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa yang lulus tepat waktu dan yang lulus tidak tepat waktu. Nah, di sini yang lulus tepat waktu itu mayoritas mahasiswa yang lulus memiliki lama studi 3,5 sampai 5 tahun yang sesuai dengan durasi studi yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang lulus tepat waktu cenderung menyelesaikan studi mereka dalam kerangka waktu standar. Untuk waktu tidak lulus tepat waktu ini, distribusi ini lebih bervariasi dan tersebar, menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa membutuhkan lebih dari 5 tahun untuk menyelesaikan studi mereka. Ini mencerminkan adanya berbagai faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam kelulusan. Lalu selanjutnya di sini ada matrik korelasi. Nah, matrik ini menampilkan hubungan antara berbagai fitur dalam dataset untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Selanjutnya itu koefisien korelasi ini, nilai koefisien berkisar antara minus 1 dan 1. Nah, yang nilai mendekati 1 ini menunjukkan korelasi positif yang kuat, dan nilai yang mendekati negatif 1 ini menunjukkan korelasi negatif yang kuat, dan nilai yang mendekati 0 menunjukkan tidak adanya korelasi linear. Nah, untuk hubungan antar fitur ini, matrik ini mengidentifikasi fitur-fitur yang memiliki hubungan kuat satu sama lain. Misalnya, lama studi mungkin menunjukkan korelasi positif dengan kelulusan tepat waktu, sedangkan predikat tertentu mungkin menunjukkan korelasi negatif. Lalu untuk interpretasi hasilnya ini berdasarkan hasil analisis, lama studi, jenis predikat, dan tahun kelahiran adalah faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Rekomendasi dapat diberikan untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada mahasiswa dengan lama studi yang lebih lama dan untuk memperhatikan jenis predikat yang mereka terima. Nah, untuk rekomendasi atau saran yang bisa diberikan yaitu untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap mahasiswa dengan lama studi yang lebih lama untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mereka, memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa yang memiliki predikat rendah untuk meningkatkan peluang kelulusan tepat waktu, memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam pengambilan kebijakan institusi yang dapat meningkatkan kesempatan kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa. Nah, mungkin ini adalah video dari saya untuk laporan UTS data miningnya, dari yang penjelasan dari code-nya, lalu ada ringkasan dari analisisnya dan juga penjabarannya, penjelasan dari setiap visualisasi yang telah dibuat, dan juga beberapa saran yang mungkin bisa diberikan berdasarkan hasil analisis yang sudah ada. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.